Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur hari ini kita kembali dikumpulkan. Kyonghi ya, selamat tahun baru, bolehlah Om, Tante, ntar ya pas saya. Menyapa juga Kanemo dan juga Kak Helga yang sudah hadir di tempat ini. Juga menyapa Bapak Ibu jemaat yang hadir maupun secara offline maupun online. Kita bersyukur diberi kesempatan baru untuk memuji memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Karena itu kita mau siapkan hati kita. Nanti Pak Waluyo akan berdoa untuk pembuka. Mengenalmu. Kita mau bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kita. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, haleluya, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Terima kasih Tuhan. Ada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita semua bangkit berdiri, kita angkat sekali lagi. Tuhan, terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku
saudara-saudara semua, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik buat kami, semua jemaat AMS ini. Pagi hari ini kami ingin beribadah, meninggikan, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah pujian kami ini boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Waluyo. Sebelum duduk, tentu saja kita senyum, sapa salam kanan kirinya, bilang Tuhan Yesus baik untuk kita. Kita mau bersuka cita, kita angkat lagu pujian Dia Girangkanku. Silakan duduk Bapak Ibu. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Senang ya semuanya Bapak Ibu ya. Kita nyanyikan sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, di sini kita semua percaya ya, Tuhan itu selalu menyertai kita di tiap musim hidup kita. Tuhan Yesus selalu baik. Kita mau berdiri bersama-sama, kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita tepuk tangan di atas kepala ya. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, tunjuk sebelahnya. Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia
ruang kesaksian. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan ya. Tadi saya sempat nanya, ini mau dipanggil girl band apa ini kira-kira? Oh, ternyata girl band Ibu Indrawati mau menyaksikan pujian. Silakan, saya persilakan. Kita beri tepuk tangan. Puji nama Tuhan. Pagi ini saya, Ibu Liana, Bu Ratna, serta Bu Yuli mau menaikkan satu pujian sebagai ucapan syukur. Tapi sebelumnya saya akan membagikan apa yang saya rasakan ya, atas kebaikan Tuhan. Minggu kemarin kita semua merayakan ulang tahun dari gereja kita ya, 42 tahun. Kalau secara logika ya, kalau orang mau merayakan ulang tahun itu semuanya pasti dalam keadaan baik ya. Nggak mungkin sakit atau dalam keadaan tidak baik, dia mau merayakan ulang tahunnya. Itu pun kita. Saya merasakan bahwa jemaat di sini semuanya baik-baik saja. Dan semuanya saya lihat setia kepada Tuhan. Itu semua tidak lepas dari penggembalaan Bapak kita dan Ibu Gembala. Bapak Gembala selalu memberikan makanan yang baik, yaitu benih firman Tuhan. Dan sampai saat ini walaupun Bapak Gembala tidak ada, tetapi Ibu selalu menyediakan firman Tuhan melalui hambanya yang dia kirim dari Cianjur untuk kita di sini ya. Dan firman itulah yang memelihara kehidupan kita. Firman yang baik, firman yang selalu memberi kekuatan. Dan saya percaya semuanya itu tidak lepas dari Ibu dan Bapak Gembala yang selalu memperhatikan kita dan memberikan makanan yang baik. Dan firman itulah yang di dalam kita, yaitu sang firman itulah yang memelihara kehidupan kita sampai saat ini. Dan jemaat AMS sampai saat karena firman yang selalu ditaburkan oleh Bapak Gembala. Saya ingat perkataan dari Bapak Gembala berkata, firman Tuhan itu walaupun disampaikan simpel ataupun sesuai dengan apa yang disampaikan, itu tidak mengurangi akan kuasa dari firman itu. Dan saya percaya akan itu, dan bukti dari apa yang ditabur oleh Bapak dan Ibu Gembala, benih yang firman itulah yang membuktikan firman yang hidup di dalam kehidupan kita sampai saat ini AMS ada. Terima kasih, dan itu yang saya rasakan. Pakailah hidupku sebagai alatmu.
Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Karena saya merasa berhutang. Sudah mestinya minggu lalu, cuman karena padat penuh sekali acara di ulang tahun dan minggu sebelumnya, jadi saya tunda. Tapi saya seperti punya hutang sama Tuhan kalau saya tidak saksikan ini. 3 minggu yang lalu waktu Pak Jamaluddin khotbah di tempat ini, selesai ibadah saya langsung ke airport, saya ke Singapura. Besoknya pagi Senin saya pemeriksaan darah. Saya hasil dari pemeriksaan dokter kandungan, karena mohon maaf saya ada satu masalah di mana saya mohon maaf menstruasi sudah 1 bulan lebih. Akhirnya dokter menyatakan saya harus ditindak. Ada scoop dan kuret dan lain-lain. Jadi harus masuk ke ruang operasi untuk tindakan. Jadi semua dari sampai siang saya sudah berpuasa segala, sudah masuk kamar operasi saudara. Jadi tinggal masuk. Jadi saya ingat karena semua serba mendadak, suami saya cuma bilang begini, saya sudah berdoa dalam nama Yesus ya Tuhan tolong. Tapi sebelum nama saya dipanggil, saya buka handphone. Di handphone saya ini bekas kemarin hari Minggu Pak Jamal tentang yang 10 orang kusta. Yang sembuh, yang cuma 1 yang mengucap terima kasih. Jadi waktu saya buka, saya asal pilih ayat di bawahnya. Berdirilah, kalau nggak salah di Lukas ya, di Lukas 17. Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya sempat bertanya, Tuhan maksudnya apa ya? Saya juga jujur ini kaget sekali. Saya datang hanya untuk pemeriksaan tapi saya harus masuk ruang operasi. Tapi firman Tuhan ya dan amin. Saya dalam nama Yesus saya aminkan firman Tuhan ini. Iman saya telah menyelamatkan saya. Langsung nama saya dipanggil. Imelda, saya kasih handphone tas saya ke anak saya Olin. Saya kasih, saya masuk. Sudah saya diranjang, sudah saya masuk, tinggal selangkah lagi di dalam. Dokter semua sudah berkumpul, dokter kandungan, dokter anestesi, dokter semua. Tiba-tiba dokter ini biasanya saya kalau di sana minimal ada yang bisa Melayu didampingi, karena saya untuk medis saya nggak mau sok-sokan, bahasa Inggris saya kan belang-belentong ya saudara, orang Sunda bilang ya yes or no doang. Jadi waktu dokter ini ngomongnya Inggris semua, saya bilang wait, call my doctor. Saya bilang panggil anak saya, siapa namanya Caroline Tan, panggil. Saya biar aja, saya nggak mau takut salah nanti saya jawab. Nah waktu dokter bicara dengan anak saya, dia tanya-tanya, tiba-tiba saya batuk saudara. Saya batuk yang agak grek. Terus dokter langsung noleh muka saya. Ya mam lagi batuk. Anak saya bilang kemarin sih dia batuk, tapi udah ke dokter, saya udah ke Pondok Indah. Karena saya cuma batuk-batuk biasa dan lagi musim banget kan, orang batuk banyak sekali. Jadi saya pikir nggak masalah, tapi dia bilang batuknya beda. Saya nggak mau bius mama kamu, something dia bilang. Dokter kandungan saya marah, dia bilang ini emergensi. Menurut dokter kandungan saya ada di garis yang kemungkinan menderita kanker rahim. Karena saya sejak melahirkan Olin sudah 26 tahun, saya dibikin menopause buatan. Dan tiba-tiba entah kenapa saya sekarang bisa setelah 26 tahun menstruasi yang tidak berhenti. Jadi menurut dokter ini kamu resiko tinggi. Jadi saya takut kamu kanker, harus segera. Sedangkan kalau saya nggak ambil sesuatu dari rahim kamu, saya nggak bisa ngecek kamu kanker apa bukan. Berdebat itu dokter berdua, saya cuma bilang saya berserah, terserah Tuhan.
Hidup saya ada dalam tangan Tuhan. Hidup mati saya ada dalam tangan Tuhan. Tapi saya tahu Tuhan tahu kasih yang terbaik buat saya. Akhirnya dokter anestesi lepas tangan, saya gak mau bius kamu, terlalu bersiko. Sekarang juga kamu pergi ke dokter paru-paru. Karena saya merasa ada sesuatu di paru-paru kamu. Waduh, nambah lagi saudara. Oh, saya bilang, apalagi ini Tuhan, kok kejutannya tiba-tiba gitu loh. Akhirnya dokter kandungannya juga nyerah, saya sudah bayar saudara. Itu duit jadi deposit di rumah sakit gak bisa kembali. Akhirnya saya bilang kalau dokter paru saya punya. Saya ada karena anak-anak saya juga suami saya ada asma, ada langganan dokter paru tapi di Mount E. Oke, terserah. Jadi saya dari Gleneagle saya kembali ke Mount E. Untung Monik waktu itu di sana. Jadi Mon selipin mami mau ini begini. Akhirnya langsung dan mengejutkan juga saudara. Dokter langsung suruh saya CT scan. Karena didapati sesuatu yang tidak baik di paru-paru saya. CT scan hasilnya besok. Besok ketemu, wah gak bagus kata dokter. Saya seperti long COVID. Saya ingat November lalu waktu itu saya mestinya tugas song leader dan tugas pimpin doa di doa puasa. Tapi saya sakit, saya demam, saya cek ke Pondok Indah, saya COVID. Makanya saya langsung di Jakarta, terus saya bilang ke teman-teman ada sebagian, Ci saya nggak tugas ya, saya kena COVID. Dan rata-rata teman-teman, hah masih ada emang COVID gitu kan. Jadi saya pikir ya nggak tahu kata dokter ini, saya COVID ya lebih baik saya ngasingin diri aja, nggak ketemu suami, nggak ketemu anak. 5 hari saya negatif saudara. Dan saya merasa tidak ada yang perlu dicek terlalu jauh karena tidak ada apa-apa. Jadi ternyata untuk saya sebagai yang penderita autoimun, penyakit-penyakit seperti itu, virus itu membekas. Jadi seperti masih cangkang-cangkangnya tertinggal di paru-paru saya. Dan itu tidak baik. Nah dokter bilang, untung dokter anestesi itu tidak bius kamu. Kalau kamu kemarin dibius, itu kamu bisa gak bangun lagi. Bisa kamu masuk ICU. Kenapa? Kamu gak bisa, ini paru-paru kamu ada masalah. Kalau kamu kena obat bius, udah kamu mungkin masuk ICU gak bisa bangun lagi. Seserius itu saya bilang dok, iya. Dia bilang, wah saya bilang luar biasa Tuhan. Saya sampai bercanda sama anak-anak, berarti kemarin mami batuk yang menyelamatkan mami saya bilang. Karena saya gitu dokter langsung curiga. Saya langsung Tuhan, caranya Tuhan itu luar biasa bagi saya saudara. Menyelamatkan di saat saya udah pakai siap baju operasi, udah puasa 6 jam. Sudah siap, infus sudah dipasang dan obat saya sudah, semua obat-obatan yang diperlukan sudah disuntikan. Tinggal 5 menit dibius, mungkin ya saya gak bangun lagi atau di ICU atau gimana. Tapi saya tahu firman Tuhan katakan selangkah maut di depan kita memang tidak tahu saudara. Tetapi bila hati kita tetap berpaut hanya kepada Tuhan, jangan takut akan apapun. Karena tahu anak saya penghiburan buat saya yang kecil, si Olin bilang begini, Mami sehelai rambut kita tidak akan jatuh tanpa izin Tuhan. Amin, saya bilang. Saya percaya semua yang terjadi, semua atas izin Tuhan dan Tuhan menyelamatkan hidup saya. Saya percaya Tuhan baik. Saya pulang saudara, saya terpaksa dibiopsi dalam keadaan sadar dan sakitnya itu luar biasa. Saya terpaksa dibiopsi dengan jejeritan saudara. Karena mestinya dibius, saya nggak dibius. Akhirnya saya pulang. Menunggu hasil 1 minggu dan 10 hari. Apakah itu kanker rahim, apakah itu kanker paru. Puji Tuhan saudara, Tuhan baik. 1 minggu, 1 hasil keluar. Bukan kanker rahim. 10 hari berikut keluar, bukan kanker paru-paru. Jadi hanya bakteri yang hanya perlu minum antibiotik saja. Jadi tidak berbahaya dan tidak ada kanker. Besok Rabu saya akan kembali lagi ke sana untuk pemeriksaan lanjutan. Doakan semuanya tetap dalam kendalinya Tuhan dan tetap dalam anugerah Tuhan. Terima kasih untuk doa-doa semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau
mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Nanti saya undang dengan kasih Bapak Alfred untuk berdoa firman. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menyajikan pujian-pujian dan mendengarkan kesaksian yang menguatkan iman kami ya Tuhan. Tibalah saatnya sekarang, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan kami sampaikan pada kami pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Untuk waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Nemo yang akan membawakan firman. Mengingatkan untuk Bapak Ibu menonaktifkan handphonenya. Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan bisa berikan senyum di kiri kanan sebelum dengarkan firman Tuhan semua. Haleluya. Sudah senyum? Iya, di rumah Tuhan penuh dengan sukacita ya. Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara. Sudah sekian lama saya nggak berdiri di sini. Terima kasih buat Ibu Gembala kembali mempercayakan saya melayani firman Tuhan. Dan sesuai dengan tema, mari kita kembali membahas tentang pintu yang terbuka. Dan kita bersyukur punya Tuhan yang selalu tahu kapan membuka pintu bagi kita, bukan? Kita akan membuka kembali dalam Wahyu pasal yang ketiga. Saya mengajak kita semua. Saya beri judul khotbah pada pagi hari ini, Kuasa Kunci Daud, Bapak Ibu ya. Kita akan perhatikan pintu apa yang Tuhan buka, tentunya adalah pintu yang Tuhan punya kuncinya, saudara ya. Dan kuncinya kita akan lihat sama-sama disebut sebagai kunci Daud. Dan seperti apakah kunci Daud itu? Apa yang kita bisa pahami, kita pelajari tentang kunci Daud yang akan membuka pintu yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari sama-sama kembali kita lihat dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7. Kita akan baca sampai ayat yang ke-8 terlebih dahulu. Jika semua siap kita baca bersama 2, 3.
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Terus ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Yang percaya janji Tuhan katakan, amin. Saudara, Tuhan Yesus sedang menulis pesannya kepada 7 gereja yang menggambarkan 7, ada yang berkata itu 7 zaman gereja, ada yang berkata itu 7 jenis gereja, saudaraku ya. Saya yakin ini menggambarkan situasi setiap gereja lokal yang Tuhan tahu masing-masing keadaannya. Ya, kita lihat ayat yang ke-8 tadi, setiap kali saya baca tentang ke-7 jemaat ini, satu yang paling saya sukai adalah kata aku tahu, saudara. Ya, Tuhan berkata bahwa aku tahu setiap keadaan gereja Tuhan. Coba bilang sama kiri kanan, Tuhan tahu keadaanmu, bilang saudara, ya kan? Ada amin semua saudara? 7-7-nya Tuhan bilang, aku tahu keadaanmu. Ya, baik dari Efesus sampai ke Laodikia, aku tahu keadaanmu. Aku tahu keadaanmu. Aku tahu keadaanmu. Semua keadaan kita Tuhan tahu. Dan Dia memberikan kepada kita janji-janji, Dia memberikan kepada kita jawaban bagi setiap situasi yang sedang dialami oleh setiap jemaat, oleh setiap gereja, saudaraku, secara custom made, secara khusus, saudaraku, ya kan? Dan kepada setiap jemaat, kalau kita perhatikan ke-7 gereja ini, Tuhan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu dalam berbagai ilustrasi yang menyangkut, yang berhubungan dengan keadaan yang sedang dialami oleh jemaat atau gereja tersebut. Dan secara khusus buat jemaat yang di Philadelphia ini, Tuhan berkata bahwa akulah firman yang, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Tentunya kita harus mengerti dulu kunci Daud ini, karena Tuhan berjanji dengan kunci Daud ini, Dia akan membuka yang tidak seorang pun dapat menutup. Haleluya. Dan Dia akan menutup, tapi tidak seorang pun dapat membuka apa yang Dia tutup. Ada kuasa di dalam kunci yang Tuhan tunjukkan kepada jemaat Philadelphia ini. Baik, next slide bisa ditampilkan. Jadi saudara, kita lihat bahwa ya, gereja di Philadelphia memang punya situasi yang menarik di sana, karena dikatakan bahwa ayat yang ke-8, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Ya saudara ya, bahwa ini gereja yang lemah boleh dibilang, karena kekuatanmu tidak besar seperti gereja-gereja lain dibandingkan dengan gereja-gereja yang dibahas di ayat-ayat sebelumnya, dan juga apalagi gereja yang berikutnya nanti setelah Philadelphia ini. Saudara bisa lihat di satu gereja Laodikia yang punya semuanya, berkelimpahan dalam segala hal, kuat secara ekonomi, kuat secara manusia, tapi ternyata lemah di mata Tuhan. Sementara Philadelphia, walaupun lemah di mata manusia, tidak punya apa-apa, tidak dianggap sebagai dalam tanda kutip gereja yang sukses, gereja yang berkelimpahan, tapi justru di mata Tuhan, walaupun kekuatan mereka tidak seberapa, namun mereka kita lihat menuruti firman Tuhan. Haleluya. Next slide, next point. Jadi ini kualitas yang dimiliki oleh gereja Philadelphia. Mengapa Tuhan berjanji untuk membuka pintu bagi mereka? Karena mereka adalah gereja yang taat sama firman. Yang mau taat katakan amin. Ya. Yang kedua, tidak menyangkal, dikatakan engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya. Philadelphia itu daerah penghasil anggur, wine, saudaraku. Ya. Jadi dulu, di zaman dulu, tentunya di zaman sekarang haram buat orang Turki, saudara. Babat habis semua pohon anggurnya. Tetapi di zaman Alkitab ditulis, dia penghasil wine terbaik. Bahkan nama kota Philadelphia sekarang di Turki namanya Alaşehir, yang berarti kota warna anggur, saudara, ya kan, scarlet, warnanya warna anggur. Jadi namanya masih disimpan walaupun anggurnya sudah nggak ada. Dan memang kota itu
penghasil anggur terbaik dan dewa yang disembah adalah dewa mabok, saudaraku. Dionysius atau Bacchus ya. Itu dewa di mana kalau ada perayaan festival mabok-mabokan semua, saudaraku ya kan. Jadi itu penghasil mereka, dan sementara anak Tuhan, Alkitab sudah bilang anak Tuhan tidak boleh mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, kata firman Tuhan, kata Paulus kepada jemaat di Efesus ya saudara ya. Nah sementara mereka semua penghasilannya adalah wine, anggur. Dan untuk bisa menjadi orang yang punya usaha berhubungan dengan anggur dan wine, pada zaman itu Anda harus wajib ikut sama perayaan-perayaan yang diadakan untuk menyembah dewa mabok, saudaraku ya kan, dewa Bacchus itu, dewa Dionysius itu, saudaraku. Jadi anak Tuhan pada masa itu, waduh susah, gimana saya nggak bisa ikut penyembahan berhala. Sementara pekerjaannya memang menuntut saya harus ikut festival-festival mabok-mabokan. Tetapi kita lihat jemaat Philadelphia tidak menyangkal Tuhan. Ada amin saudara? Tidak kompromi. Ya sudah. Kalau memang kami sudah tidak bisa berusaha karena kami tidak punya usaha, karena kami tidak bisa usaha karena nggak boleh ikut festival mereka, ya sudah akhirnya mereka tentu ya nggak heran. Secara ekonomi mereka tidak seberapa kekuatannya. Dan yang ketiga kita lihat di situ bahwa mereka menantikan Tuhan, dikatakan ayat yang ke-10, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Jadi karena mereka tahu mereka tidak punya kekuatan selain daripada di dalam Tuhan, maka mereka betul-betul mengandalkan Tuhan. Ya, dan mereka hanya berharap Tuhan cepatlah datang. Tolonglah kami dalam situasi kami ini. Dan mereka terus menantikan Tuhan. Dan saya cek di Google AI sejarah gereja di Philadelphia, saudara ya kan. Ketika semua daerah Asia kecil ya saudara jatuh semua ke tangan Kekaisaran Ottoman, ya kan. Kota yang paling akhir yang masih bertahan adalah Philadelphia. Sana kekuatan iman mereka tetap kuat, dan bahkan sampai hari ini walaupun sudah dikuasai oleh Turki, penerusnya Ottoman, saudara ya kan, orang Kristen tetap ada sampai hari ini, saudara ya kan. Sementara 5 kota dari 7 jemaat yang lain habis semua, kecuali Smyrna, Izmir, dan Al-Sehir tadi, saudara gue, Philadelphia. Sampai hari ini hanya 2 kota itu yang masih ada umat Tuhannya, saudara ya kan. Mereka kuat, walaupun kekuatan mereka tidak seberapa. Kenapa? Karena Tuhan memegang kunci Daud. Tuhan memampukan mereka di tengah situasi yang menghimpit, mereka bisa bertahan. Mereka tidak sangkal iman, mereka tidak tinggalkan Tuhan. Ya saudara ya. Walaupun sekali lagi di mata manusia mungkin wah jemaatnya cuma berapa, gitu saudara, mungkin ya kan dilihat ya kan, zaman sekarang semua ukurannya pakai seperti itu, bukan? Berapa jemaat kamu? Segede apa gerejamu? Ya saudaraku ya kan, berapa setiap minggu income-nya, perpuluhannya dan sebagainya saudaraku ya, kas gerejanya berapa dan seterusnya. Itu yang menjadi ukuran orang. Tapi Tuhan bilang, aku tahu engkau tidak seberapa kekuatanmu, sebab itu aku akan membukakan pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun juga. Yang percaya katakan amin, saudaraku ya kan. Tuhan selalu menilai berbeda dengan bagaimana manusia menilai. Next point. Jadi kita lihat latar belakang dari kunci Daud. Mari kita lihat ini setiap hal yang ada di dalam kitab Wahyu secara khusus Bapak Ibu. Ya. Banyak orang tidak tahu bahwa Wahyu ini kalau nggak mengerti perjanjian lama, mudah bagi kita untuk salah memahami kitab Wahyu, karena ada 200 lebih kutipan ya dari perjanjian lama, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dibahas di dalam Wahyu. Jadi untuk mengerti Wahyu, kita harus kembali lagi ke perjanjian lama. Sebagai contohnya di sini, apa itu kunci Daud? Nah, kunci Daud itu muncul di dalam Yesaya pasal 22. Oke. Untuk bisa mengerti kunci Daud, kuasa dari kunci Daud ini kita harus kembali lagi ke backgroundnya, karena Tuhan membahas apa yang sudah dibahas di perjanjian lama, perjanjian baru menggenapi
apa yang sudah digambarkan dalam perjanjian lama. Nah, Yesaya 22 kalau kita lihat di sana saudaraku, kita agak sedikit PA sedikit pada pagi hari ini, akan banyak baca firman Tuhan. Haleluya. Saudara suka baca firman? Amin. Banyak firman lebih baik daripada kurang firman ya. Yesaya 22, latar belakangnya Nabi Yesaya pada waktu itu sudah ada di pertengahan pelayanannya, ya. Bahkan sudah hampir mau menjelang pada akhir karena Hizkia sudah sebagai raja pada waktu itu. Sebelum Raja Hizkia, Raja Uzia, Yesaya sudah mulai pelayanan. Dan ini Hizkia ada di pertengahan dari Raja Hizkia, pertengahan dari masa pemerintahannya. Maka muncullah kekuatan dari utara yaitu Asyur dengan Raja Sanherib yang mengancam akan menyerang. Ya. Sebenarnya ini salahnya Hizkia juga. Hizkia ketika dia merasa terancam dari Mesir, dia minta bantuan kepada Asyur dengan memberikan upeti. Ya saudara ya, jadi tidak mengandalkan Tuhan tapi malah mengandalkan manusia. Mengandalkan nego-nego dengan musuh. Akhirnya Sanherib pikir, oh ternyata ngana banyak doi ya. Jadi Sanherib ini dia pakai kesempatan, kamu kasih saya upeti, baguslah kalau gitu sekalian saja saya serang ke punya daerah, saudara. Iya kan, justru bukannya dilindungi, malah pagar makan tanaman istilahnya, saudara. Iya kan? Jadi Sanherib ini datang hendak mengancam seluruh daerah Yehuda. Dan sayangnya kalau kita kembali lihat, coba saudara buka semua Yesaya 22, saya akan bacakan dari ayat pertama ya. Beginilah respon dari umat Tuhan ketika mereka mendengar, waduh, musuh besar yang sangat kuat akan menyerang kita. Apa yang harus saya lakukan nih? Istilahnya kalau boleh saya analogikan dengan zaman sekarang. Waduh, masa depan di depan ini kayaknya penuh dengan tantangan nih. Penuh dengan ancaman nih. Penuh dengan bahaya. Yeah. Nah, kita lihat pesan Tuhan lewat Yesaya kepada umat Tuhan pada waktu itu. Ucapan ilahi terhadap lembah penglihatan. Lembah penglihatan ini bicara tentang lembah yang mengelilingi Yerusalem, saudaraku. Ada lembah Kidron, ada lembah Hinnom, saudaraku, ya kan. Ada apa gerangan, maka semua pendudukmu naik ke soto-soto rumah. Hai kota yang bersorak riuh dan ribut gembira, hai negeri yang beria-ria. Orang-orangmu yang mati terbunuh bukanlah terbunuh oleh pedang dan bukanlah gugur dalam peperangan. Semua panglimamu sama-sama melarikan diri, mereka tertawan tanpa tembakan panah. Semua orang-orang kuatmu sama-sama tertawan biarpun mereka sudah lari jauh-jauh. Menarik sekali, di satu sisi kita lihat mereka bersuka cita, mereka bersorak riuh dan ribu gembira, beria-ria. Tapi kemudian kita lihat tentaranya mati terbunuh bukan di dalam perang tetapi di dalam tawanan. Jadi bagaimana ini situasinya? Kenapa? Kita lihat ayat yang ke-20, ayat yang keempat di situ. Sebab itu aku berkata, buanglah mukamu terhadap aku, biarkanlah aku menangis dalam kepahitan. Janganlah mendesak aku supaya aku terhibur mengenai kebinasaan putri bangsaku. Ya saya tahu bahwa di satu sisi ketika orang menghadapi ancaman ada yang cuek, ada yang gak mau tahu. Yang penting kita happy. Padahal bentar lagi mereka akan tertawan. Mereka semua gak sempat perang, gak sempat ada pertempuran, sudah kalah duluan istilahnya saudara. Ya kan? Ayat 5, sebab Tuhan semesta alam telah menentukan suatu hari ia akan menggemparkan, menginjak-injak, mengacaukan orang. Di lembah penglihatan tembok akan dirombak dan teriakan minta tolong sampai ke puncak gunung. Elam, itu bagian dari kerajaan Asyur, tentara dari Elam telah memasang tabung panah. Aram juga sudah menjadi jajahan dari Asyur, datang dengan pasukan berkereta dan berkuda, dan Kir juga satu bangsa yang tunduk di bawah Asyur membuka sarung perisai. Maka lembah-lembahmu yang paling indah penuh dengan kereta pasukan berkuda berbaris di hadapan pintu gerbang, mereka dikepung oleh tentara Asyur nanti. Dan Yehuda kehilangan perlindungan, pada waktu itu engkau memandang kepada perlengkapan senjata di gedung hutan. Jadi saya bilang engkau akan mengandalkan
Gudang senjatamu, gedung hutan itu adalah gedung yang dibangun oleh Salomo dan menyimpan semua perisai, tombak, alat-alat perang dimasukkan di dalam gedung hutan ini sebagai gudang senjata, saudaraku, ya kan? Dan mereka penduduk Yerusalem mengandalkan gudang senjata mereka untuk menghadapi kepungan musuh, karena zaman dulu perang gak seperti zaman sekarang, saudara ya. Zaman dulu tentara boleh banyak yang menyerang, tapi kalau kita ada dalam kota yang bentengnya kokoh, pintu gerbangnya kuat, kita tinggal kunci baik-baik, makanan berlimpah, air cukup, ya saudara ya. Tinggal tunggu waktu, nanti tentara itu mulai kehabisan bahan makanan, musim sudah mulai berganti ke musim dingin, mereka nggak mungkin bertahan lama-lama untuk mengepung, ujung-ujungnya tinggal tahan-tahanan kuat-kuatan siapa, yang di dalam apa yang di luar istilahnya begitu. Dan biasanya kalau kotanya cukup kokoh, bentengnya, pintu gerbangnya cukup kuat, maka udah pasti mereka bisa bertahan, nanti musuh bakal pulang lagi. Nggak mungkin mereka tinggal sampai bertahun-tahun mengepung sebuah kota, itu nggak pernah bisa seperti itu, saudaraku. Jadi mereka andalkan yang penting kita punya senjata lengkap. Ayat 9 dikatakan, kamu melihat bahwa memang sudah banyak sekali retak-retak tembok kota Daud dan kamu mengumpulkan air kolam bawah. Jadi semua tembok yang retak, semua tutup. Oh, kami siap menghadapi bahaya masa depan. Kami siap menghadapi ancaman. Kami tidak khawatir dengan hari esok. Kami tidak takut dengan ancaman yang ada di depan karena kami sudah prepare, istilahnya seperti itu. Ayat 10, kamu menghitung rumah-rumah di Yerusalem dan kamu merobohkan rumah-rumah untuk meneguhkan tembok. Orang punya rumah dirobohkan, maaf di sini harus bikin tembok supaya temboknya lebih kuat, hancurkan rumahmu. Wah, jadi ada orang yang rumahnya dihancurin supaya temboknya diperkuat di situ, saudaraku. Ya kan, mereka akhirnya menjadi korban. Perang belum mulai, mereka sudah kehilangan harta milik mereka karena dipakai untuk bangun tembok dulu, saudaraku. Ya kan. Ayat yang ke-11, kamu membuat tempat pengumpulan air di antara kedua tembok itu untuk menampung air dari kolam yang lama. Supaya mereka tetap ada cukup air kalau dikepung lama-lama. Tapi kamu, ini dia masalahnya, kamu tidak memandang kepada dia yang membuatnya. Dan tidak melihat kepada dia yang telah sejak dahulu membentuknya. Jadi kata lain, saudara, wah, kita nggak takut hadapi hari esok. Kenapa? Aman. Ya kan? Ekonomi aman, tabungan aman, investasi aman, asuransi aman. Ya. Kami sudah tidak khawatir lagi menghadapi apapun ancaman di hari depan. Dengan kata lain, mereka pikir mereka kuat. Mereka pikir mereka sanggup. Mereka pikir mereka nggak khawatir. Tapi satu hal yang mereka lupa sama lupa sama Tuhan. Saudara, kalau kita sudah diberkati Tuhan, kita diberikan kelimpahan, puji Tuhan. Kita diberikan hikmat untuk bisa mengalami berkat daripada Tuhan, kita bisa menabung, tentunya nggak ada yang salah, semuanya harus kita lakukan memang. Ya, kita harus prepare untuk hari esok. Tapi seringkali kalau orang sudah merasa aman, udah merasa kuat, saya percaya nggak ada di sini ya. Tapi banyak anak Tuhan, kalau sudah merasa semuanya aman, secure, no worries, saya tidak takut dengan ancaman apapun. Mulai lupa sama Tuhan. Sudah nggak cari Tuhan lagi, nggak ngandalin Tuhan lagi, nggak lagi rajin cari Tuhan, nggak lagi peduli sama pekerjaan Tuhan, nggak lagi aktif di pelayanan dan seterusnya. Dan itu yang mereka anggap, well, buat apa saya cari Tuhan? Toh semuanya saya punya, toh semuanya aman. Mereka lupa bahwa Dia yang membuat semuanya. Baik air, baik tembok, baik batu, saudara, ya kan. Bahkan yang bisa mengusir musuh juga semuanya Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Ya bukan berarti lantas, ya udah kalau gitu kita nggak usah perbaiki tembok kita nggak harus persiapan, kita nggak harus mikirin hari esok dan sebagainya. No, bukan. Kita harus berdoa dan juga
Amin, 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 jemaat Tuhan. Ya. Tapi sayangnya sekali lagi, gampang sekali hati kita ini. Udahlah. Kalau dulu biasa rajin mungkin, ya kan? Setia, nggak pernah absen, nggak pernah bolos. Biarpun ada tawaran ke sana kemari, biarpun ada job ke sana kemari, enggak, saya mau hari Minggu saya mau pelayanan, hari Minggu saya mau ibadah, hari Minggu saya mau cari Tuhan. Gitu lagi, ya kan? Tapi begitu mulai merasa aman, gampang lah, bolos-bolos sedikit nggak apa-apa, Tuhan kan baik. Tuhan kan penuh kasih karunia, saudara lagi, ya kan. Akhirnya nggak lagi melihat kepada Tuhan. Ya masih sih ke gereja, masih sih cari Tuhan, masih sih doa, masih sih aktif dalam pelayanan. Cuman ya Tuhan taulah, tuntutan hidup kan berat. Macam-macam lah kita buat alasan lagi, ya kan. Tapi saya percaya jemaat AMS nggak ada yang kayak gitu ya. Amin, amin, amin semua. Semua kuat dalam Tuhan, amin. Cuman umat Tuhan kayak gitu biasanya. Ya kan? Jadi ini yang menjadi teguran Tuhan. Next point, maka ada respon yang kedua. Kalau tadi respon yang pertama mereka, oke, kalau gitu kami siap hadapi, nggak tahu 2026 kalau terjadi apa 2027, wah pokoknya kami prepare, kami siap. Tapi fokusnya udah nggak sama Tuhan lagi. Nah kita lihat ayat berikutnya, ada orang yang sebaliknya. Ketika membaca situasi dunia, dengar kabar ini, tentang itu, tentang harga ini, harga itu, dan sebagainya, rupiah jatuh terus, apalah semuanya, ya kan macam-macam. Khususnya anak-anak muda banyak orang yang berpikiran seperti ini. Saya pakai istilah fatalistik. Kita baca ayat yang ke-12, pada waktu itu Tuhan semesta alam, menyuruh orang menangis dan meratap dengan menggundul kepala dan melilitkan kain kabung. Tetapi lihat di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita. Membantai lembu dan menyembelih domba, makan daging dan minum anggur sambil berseru. Marilah, makan jo. Toh besok juga semua mati. Makan jo, nggak usah khawatir mau apa jadi besok. Yang penting happy saja. Nggak usah dipikirin semuanya. Toh sudah jadi takdir kita harus menghadapi seperti itu. Jadi udah nggak usah dipusingin. Hidup ini mengalir aja. Hidup ini udah nikmati aja apa yang bisa dinikmati. Nggak usah persiapan, nggak usah pikirin tentang masa depan dan sebagainya. Emangnya kita bisa menghindar dari apa yang sudah ditetapkan? Suratan takdir atau apalah istilahnya. Nah Tuhan bilang, justru mestinya kamu menangis, mestinya kamu menggundul kepala dan melilitkan kain kabung. Mohon supaya Tuhan berkemurahan. Tuhan bukakan pintu buat situasi yang berat itu. Tapi herannya ada orang yang selalu berpikir, apa tuh yang kita lakukan juga gak akan ngaruh lah, udahlah. Gak usah dipikirin lah. Tidak mau berusaha, ya, tidak peduli dengan apa yang terjadi, apa hari esok dan seterusnya, saudaraku, ya kan. Dan menganggap semuanya sudah digariskan, semuanya sudah ditakdirkan, saudaraku. Ya. Saudara, nggak ada istilah semua sudah ditakdirkan. Ada amin semua, saudara. Tuhan memberikan kita kemampuan, tenaga, kekuatan, kesehatan, pengharapan, iman. Tuhan berikan kepada kita hikmat untuk mengatasi setiap tantangan. Kita bukan orang yang pasrah sama nasib, tapi kita orang yang berserah kepada Tuhan dan tetap berusaha, bukannya pasrah aja. Beda sekali tentunya. Nah, kenapa bisa begitu? Ayat 14 saya baca dulu. Tetapi Tuhan semesta alam menyatakan diri dan berfirman kepadaku, sungguh kesalahanmu tidak akan diampuni sampai kamu mati. Pikir dengan menutup mata akan bahaya dan tidak mau berbuat apa-apa, lantas kamu tidak bertanggung jawab. Oh tidak, you tetap akan dituntut tanggung jawab sama Tuhan. Ayat 15 kita lihat, nah ini dia yang hubungannya dengan kunci Daud, saudara ya.
Gak usah heran kalau umat Tuhan seperti itu, karena ternyata pemimpinnya, kita lihat ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Mari pergilah kepada kepala istana ini, kepada Sebna yang mengurus istana. The head of the household, or the head of the palace. Kepala istana Raja Hizkia. Namanya Sebna. Jadi dia orang yang paling berkuasa, boleh dibilang tangan kanannya raja yang paling diandalin. Bahkan ngurusin setiap istana, ingat Yusuf, Perdana Menteri di Mesir, ya kira-kira seperti itulah. Sebna ini dipercayakan semua ke dalam tangan dia. Jadi seperti Perdana Menteri, saudaraku. Ya, oleh Raja Hizkia, dia yang tanggung jawab semuanya. Tapi ketika Sebna ini diberikan tanggung jawab sebagai pemimpin seperti itu, kita akan lihat Tuhan pesan secara pribadi, bukan lagi kepada seluruh bangsa, tapi kepada satu orang. Kita lihat ayat yang ke-16, menarik sekali kata Tuhan. Ada apamu dan siapamu di sini? Maka engkau menggali kubur bagimu di sini, hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu. Maksudnya apa menggali kubur? Bukan menggali kubur seperti kita pakai zaman sekarang, saudara, kayak gali kubur, bukan. Dia sedang bikin kuburannya selagi dia masih hidup, dia sudah prepare kuburannya di tempat yang paling oke, di tempat yang tinggi, tempat yang paling terhormat. Kalau zaman sekarang di San Diego Hill yang paling tinggi, yang paling mahal dia sudah siapin, saudara, ya kan. Tahu San Diego Hill semua, saudara ya? San Diego gitu. Tempatnya yang paling mencolok, saudara, ya kan, orang yang masih ada dia sudah siapin kuburan. Tahukah orang zaman dulu, raja-raja zaman dulu, untuk menunjukkan kebesarannya sebelum dia mati, masih lama dia mau mati, dia sudah siapin. Kalau nggak percaya, saudara pergi ke Mesir, lihat itu piramid, piramid itulah kuburan Firaun. Butuh ratusan ribu orang untuk membangunnya, saudara, ya. Hanya untuk bikin kuburan doang, supaya nanti semua orang yang lewat, wow ini raja hebat bener ya, kuburan segede gini. Kira-kira berapa banyak duit dihabisin. Ujung-ujungnya hanya untuk sapa dolo. Jadi Sebna ini diberikan kepercayaan, diberikan tanggung jawab, diberikan otoritas untuk mengurus kerajaan, untuk merawat keluarga kerajaan, keturunan Daud, Hizkia, dan juga mengurus bangsa Yehuda, bangsa Israel, umat Tuhan pada waktu semuanya dipakai hanya untuk kepentingan pribadi, hanya untuk meninggi-ninggikan dirinya sendiri. Dia bikin tempat kuburannya yang paling mewah, di tempat yang paling mencolok, saudaraku, ya kan. Bahkan memahat kediamannya di bukit batu, istananya dari batu, saudaraku, ya kan. Wow. Dan gak usah heran kalau akhirnya anak buahnya juga begitu, saudaraku, ya kan. Gak usah heran umat Tuhan juga berpikir bahwa yang penting ya amanah pemimpin saya juga begitu. Sampai-sampai Tuhan bilang ada apamu di sini? Dan siapamu di sini, seolah-olah kayak dia yang punya gitu, saudara. Kan pernah nggak ketemu orang yang kayak gitu, saudara? Merasa seolah semua dia punya. Dia yang paling penting. Dia pusat dari alam semesta. Seluruh dunia berputar di sehingga dia merasa dialah orang narsis gitu, saudara. Kan it's all about him. Coba tuh bilang ada apamu di sini? Siapa kamu istilahnya, saudara? Sehingga kamu bisa melakukan hal yang seperti itu. Tapi apa kata Tuhan? Sesungguhnya Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh. Hai orang. Hai orang. Manusia gitu istilahnya. Ya. Lu ingat dong, lu tuh siapa? Haleluya. Coba bilang kiri kanan. Ingat siapa lu, bilang saudara, ya kan. Ada amin semua, saudara. Orang kalau udah lupa diri, dia pikir dia hebat, dia pikir dia Tuhan, ya kan? Dia lupa dia orang, ya kan? Tuhan cuma bilang, lu orang, lu manusia, ya kan?
Ia akan memegang engkau dengan kuat-kuat dan menggulung engkau keras-keras menjadi satu gulungan. Menggulingkan engkau seperti bola ke tanah yang luas. Wah, ini anak-anak cowok nih kalau zaman di sekolah dulu pernah gak bikin bola-bola dari kertas? Kita main di gang di depan kelas, dudak. Ya kira-kira kayak gitulah. Si Sepna mau dibikin bola sama Tuhan. Saudaraku, dia akan ditendang sana kemari, akhirnya dibuang. Disitulah engkau akan mati dan disitulah engkau akan tinggal kereta-kereta kemuliaanmu, hai engkau yang memalukan keluarga Tuhanmu. Bikin malu keluarga Tuhan. Saudara, ini zamannya pemimpin-pemimpin yang gak becus, saudara. Ini zamannya banyak pemimpin seperti Sepna. Makanya gak heran kembali kepada kitab Wahyu, kenapa ini nanti bagian ini yang dikutip sama Tuhan dan dia yang berkata bahwa akulah yang memegang kunci Daud. Karena gereja juga mengalami hal yang sama di akhir zaman. Akan ada banyak pemimpin yang berkarakter Sepna ini. Hanya mikirin diri sendiri. Cari kemuliaan, cari kehormatan, hanya tentang dia aja semuanya. Dan saudara gak usah heran kalau dengar sini sana kayak begitu kabarnya. Well, dari dulu juga udah begitu ceritanya. Dan Tuhan bilang, aku akan ayat 19 melemparkan engkau dari jabatanmu dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Tuhan yang berkuasa merendahkan dan meninggikan. Ada amin saudara? Dia yang berkuasa mempromosikan, dia yang juga berkuasa mendegradasi kita, demosi kita. Oke, mari kita lupakan saja Sepna, kita fokus sama yang berikutnya. Ayat 20, lanjutannya. Maka pada waktu itu, aku akan memanggil hambaku Elyakim bin Hilkiah. Perhatikan, aku akan mengenakan jubahmu, jubahnya si Sepna tadi kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya. Dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Perhatikan ayat 22. Aku akan menaruh kunci apa saudara? Rumah Daud. Ke atas bahunya. Apabila apa? Dia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi inilah gambaran yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Katakan sebenarnya itu menunjukkan kepadaku. Akulah pemegang kunci Daud. Yang membuka dan tidak seorang pun bisa menutup. Menutup tidak seorang pun bisa membuka. Nah Elyakim ini ada gambaran dari Tuhan Yesus. Sementara Sepna adalah gambaran dari para pemimpin agama di zaman Tuhan Yesus yang menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan otoritas, menyalahgunakan kepercayaan daripada Tuhan untuk kepentingan pribadi. Dan orang-orang seperti itu saudaraku siap-siap aja tinggal tunggu waktu Tuhan singkirkan semuanya. Dan Tuhan memperhatikan hamba yang setia. Hamba yang walaupun kekuatannya kembali lagi seperti jemaat Philadelphia. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Tapi karena engkau setia. Amin saudara. Engkau taat. Engkau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Engkau mengharapkan aku, menantikan aku. Maka kepadamu aku akan membukakan pintu. Haleluya. Ayat yang ke-23 dikatakan, aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa aslinya, for his father's house. Bagi rumah bapaknya. Dia jadi kemuliaan bagi rumah bapaknya. Sama seperti Tuhan Yesus menjadi kemuliaan bagi rumah Bapa di sorga. Haleluya. Jadi inilah gambarannya saudara. Jadi apa itu kunci Daud? Kunci Daud diberikan kepada orang yang setia. Orang yang akan peduli dan dikatakan tadi dia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan kaum Yehuda. Dia bukan jadi pemimpin yang diktator, pemimpin yang otoriter, pemimpin yang memanfaatkan orang lain, yang tertawa di atas penderitaan orang lain, pemimpin yang hanya mementingkan diri sendiri. No, dia jadi seorang bapa.
Halo, bapak-bapak di sini bisa bilang amin semuanya? Jadi bapak terhadap orang-orang yang Tuhan percayakan. Pemimpin harus punya karakter bapak, pemimpin harus punya hati bapak, pemimpin harus mengerti jadi seperti bapak, seperti apa. Bapak yang baik, yang bisa menggambarkan Bapak yang di surga, itu yang Tuhan mau. Dan itu yang Tuhan cari, dan kepada pemimpin-pemimpin seperti inilah Tuhan akan percayakan the key of David's household. Kunci rumah Daud. Kunci itu apa sih saudara? Kunci itu fungsinya ada 3. Ya, yang pertama dia bicara tentang akses. Kalau kita nggak punya kunci, nggak punya akses. Ada yang pernah ketinggalan kunci rumah? Ada yang pernah ketinggalan kunci mobil? Ya ampun. Sudah di depan mata. Karena ada kuncinya. Gimana? Percuma, ya kan? Punya mobil mahal-mahal, mobilnya bisa lari kencang mungkin, tapi nggak ada kuncinya. Bagaimana? Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kita punya kunci, kita bisa akses. Punya rumah bagus-bagus, ya kan? Kamar bagus-bagus, tapi terkunci. Ya, what can I do? Tapi kalau kita diberikan kunci, kita punya akses, kita bisa menikmati. Yang kedua, kunci juga bicara soal tanggung jawab. Wow, coba lihat tadi. Eliakim dipercayakan rumah rajanya, rumahnya Hizkia. Dia akan gantikan si Sebna yang gak becus ini. Dia yang akan punya akses dan juga punya tanggung jawab atas seluruh milik tuannya. Seperti Yusuf. Sampai Firaun bilang cuma makananku saja yang bukan urusanmu. Semua aku serahkan kepadamu Yusuf. Kenapa? Karena dia dipercaya. Orang yang punya bisa diberikan tanggung jawab dan tidak akan salah gunakan kepercayaannya itu. Dan kunci juga bicara soal otoritas, karena dikatakan kunci ini bukan berbentuk kunci tetapi menggunakan aku akan memberikan kunci di bahu ya saudaraku. Jadi kemungkinan ini adalah mantel, jubah, lambang dari pangkat kedudukannya itu dalam rupa jubah yang dia pakai. Ya. Jadi kalau dia sudah pakai jubah itu, saudara mau kemanapun, semua pengawal silahkan masuk. Ya, nggak ada daerah yang tidak bisa dia akses, semua dia bisa akses. Karena dia punya otoritas dengan jubah itu. Nah, saudara, Tuhan mau memberikan kepada kita kunci Daud, haleluya. Khususnya ketika musuh sedang mengepung. Ancaman ada di depan kita. Dan Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa. Maka Tuhan bilang, no worries, jangan khawatir. Aku berikan kunci Daud kepadamu. Dan kunci ini kalau sudah dibuka, nggak akan ada yang bisa menutup. Dan kalau sudah menutup, mau digedor bagaimana juga, nggak akan bisa dibuka. Haleluya. Next point. Ya saudara, inilah gambarannya dan Tuhan mau memberikan kepada kita semua kunci kesempatan. Ya, slide berikutnya. Ya, terus. Ini dia kunci Daud, saudara ya, yaitu kunci yang akan membuka pintu saat ada pergumulan, ada masalah, ada tantangan di depan mata kita. Kita kembali kepada Wahyu pasal yang 3. Kita lihat di situ, kunci Daud ini dipakai oleh Tuhan dan diberikan kepada jemaat Philadelphia sehingga mereka, kita bisa lihat yang pertama saudara, ayat yang ke-9 dikatakan kembali lagi, lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Wow. Zaman itu orang yang paling memusuhi gereja adalah orang Yahudi dan bangsa Romawi jadi anti sama orang Kristen gara-gara orang Yahudi yang gosok-gosok. Karena orang Yahudi itu punya special privilege. Biasanya semua jajahan Romawi itu harus menyembah dewa, ikut sama festival-festival yang diadakan oleh pemerintah. Tapi orang Yahudi mendapat privilege. Karena orang Yahudi ini dari awal udah bersikeras, kami hanya akan menyembah kepada Allah Israel. Kami gak akan menyembah kepada yang lain. Jadi tolong jangan suruh kami ikut menyembah sama dewa-dewa yang lain. Oke, Kaisar bilang fine, oke. Gara-gara Herodes pinter ngelobi saudaraku ya ketika Mark Antony ya kan perang lawan
Octavianus yang akhirnya menjadi Kaisar Agustus. Awalnya Herodes Agung dukung sama Mark Antony, tapi begitu dia Mark Antony sudah kalah, dia pindah loncat partai, pindah ke seberang. Dia dukung sama Octavianus. Octavianus menang, jadi Kaisar Agustus, dia dapat privilege, dan orang Yahudi juga dapat kebebasan untuk beribadah tanpa harus menyembah dewa-dewa yang lain. Nah, muncullah kekristenan. Dari tengah-tengah orang Yahudi kita tahu, orang Romawi bilang, ini siapa ini? Kami gak kenal mereka ini. Orang Yahudi bilang, iya kami juga gak mau, hajar aja mereka lah. Karena orang Israel juga gak mau menyembah dewa-dewa, saudaraku, ya kan. Orang bilang, oh mereka bukan bagian kami. Itu memang suka memusuhi kaisar, hajar aja. Akhirnya saudaraku, mereka yang gosok-gosok pemerintah Romawi yang menganiaya kekristenan. Tapi kita lihat di sini ketika Tuhan memberikan kepada gereja kunci Daud, musuh sekalipun dibawa tobat di bawah kaki Tuhan. Ada iman pada pagi hari ini saudara? Halo, ada amin semuanya? Saya tahu Jumat, mungkin orang bilang, AMS itu seberapa sih jumlahnya? AMS itu gereja gede apa sih sebenarnya? Di mata orang-orang di luar sana apa sih hebatnya nggak AMS itu? Tapi saudara, kalau kita setia sama Tuhan, amin, amin, amin. Kalau kita taat sama firman Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengharap hanya kepada Tuhan, orang yang gak pernah kita duga sekalipun seperti orang Yahudi ini Tuhan kirim untuk bertobat di bawah kaki Tuhan. Saudara percaya kuasa Tuhan? Itulah kunci dia bisa buka akses yang gak kepikiran. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Haleluya. Saudara, kalau kita punya kunci Daud, orang yang musuhin kita, gak usah takut. Orang yang mau jahatin kita, gak usah dipikirin, gak usah dipusingin. Tuhan yang akan bela kita, mereka yang akan mengaku, wah bener nih, si ini si itu jemaat AMS disayang sama Tuhan. Mau diapain juga, Tuhan bela. Ada amin saudara? Mereka akan datang dan mengaku. Sudah punya iman gak pada pagi hari ini? Amin, amin, amin. Mau lihat AMS diberkati Tuhan, amin. Dan saudara mungkin bukan saya mau bernubuat, tapi ini janji firman Tuhan. Kalau Tuhan buka pintu seperti itu, ya gak kepikiran Tuhan akan isi kursi-kursi kosong ini. Dengan orang-orang yang kita gak pernah bincang, kok bisa ya? Well, there you go. Tuhan yang buka pintu. Kalau Tuhan sudah buka, gak ada yang bisa menghalangi. Haleluya. Mau lihat pertobatan baru di tempat ini, amin saudara? Itu yang Tuhan mau kerjakan. Yang kedua, kunci itu akan membuka pintu kesempatan yang baru. Tolong tampilkan 1 Korintus 16 ayat yang ke-9. Kuasa dari kunci Daud. Sama-sama kita baca 2, 3. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang tuh sekali. Kunci Daud walaupun banyak musuh, sama seperti Daud musuhnya banyak, sering dikejar-kejar, dari awal dia mau memerintah juga udah kayak begitu ceritanya saudara, ya kan? Tetapi kalau ada kunci Daud, tetap Tuhan bela, tetap kita menang. Tuhan bukakan kesempatan. Entah mungkin di tempat pekerjaan saudara, dalam hubungan saudara ada banyak orang yang gak suka sama Daud. Tapi kalau kunci Daud diberikan kepada kita, Tuhan tetap bukakan kesempatan bagi kita. Mungkin ada yang pada pagi hari ini, jalannya kayaknya udah buntu semua. Kita butuh new opportunity. Paulus tadi bilang, walaupun di Efesus, cerita dari lagi di Efesus, dia datang ke situ, waduh tekanan banyak, waduh. Banyak yang melawan, tetapi kalau Tuhan sudah buka pintu, dia bisa melihat ada banyak kesempatan besar yang Tuhan berikan. Saudara, jangan lihat tantangannya, jangan lihat masalahnya, jangan lihat musuhnya. Lihat pintu yang Tuhan buka. Amin, saudara. Banyak orang begitu lihat tantangan, aduh. Ya saya tahu sih ada kesempatan. Ya saya tahu sih Tuhan udah buka pintu. Tapi ada banyak orang-orang enak di situ. Ingat bangsa Israel mau nyebrang sungai Yordan. Aduh, kota-kotanya gede-gede, bentengnya tinggi-tinggi, mereka pakai kereta kuda lagi. Wah, gimana kita bisa menang lawan yang kayak begitu? Iya sih, Tuhan sudah pimpin kita. Iya sih, Tuhan sudah sediakan tiang awan, tiang api. Tuhan kasih mana tiap hari, air menyertai kemana-mana. Iya sih, tapi.
terlalu fokus sama yang masalahnya. Bukan fokus sama pintu yang Tuhan sudah buka. Mau mendapat yang baru dari Tuhan, amin? Lihat kesempatan yang Tuhan sudah buka. Walaupun banyak tantangan, bukan berarti Tuhan gak berkenan. Lihat Tuhan bilang, tuh pintu sudah aku buka, silakan masuk. Maju aja dengan iman. Yosua yang bilang sama Kaleb, ingat ceritanya saudara, 12 pengintai, 10 semua, aduh udah, cuman ngelihat masalah doang. Yosua dan Kaleb, no, mereka itu sudah totofore bahasa Ibrani, saudara, ya, sudah gemetaran. Gara-gara mereka sudah kalahin Amalek, mereka sudah bisa melakukan mujizat, dipelihara Tuhan. Waduh, Tuhan mana nih yang bisa kayak begini nih? Bangsa dari mana lagi nih yang muncul dari padang gurun nih tiba-tiba bisa datang begini? Waduh, mereka sudah gemetar sebenarnya. Oke, temboknya gede-gede, tapi kalau lutut sudah goyang, percuma juga mau ditahan gimana saudara, ya kan? Orang boleh hebat, tapi kalau mentalnya udah jatuh. Saya tahun-tahunan jadi petinju udah bisa ngalamin yang kayak gitu. Orang boleh kelihatan badannya gede, tapi kalau udah mentalnya ciut, kayak ayam saudara, ya kan? Chicken heart itu. Percuma, badan boleh kayak Arnold Schwarzenegger segar juga. Kalau hatinya kecil ya kan kabur. Sebenarnya Tuhan sudah siapkan semua, udah tinggal kayak domino ya, tak satu jatuh brak gitu semuanya. Karena begitu Yosua giliran 40 tahun kemudian masuk ya gitu semua domino efek saudara ya kan. Dalam waktu pendek sekian raja kalah semua. Wow. Dari dulu kayak 40 tahun yang lalu coba mereka punya iman masuk ya begitu ceritanya saudara ya kan. Saudara percaya ada pintu yang Tuhan buka? Yang ketiga kita lihat ada pelayanan yang lebih besar. Kalau Tuhan sudah buka pintu, Tuhan mau kita jadi terang dan garam bagi sekeliling kita. Coba ditampilkan tolong 2 Korintus 2 ayat 12, 23. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Ada amin saudara? Troas artinya breakthrough, terobosan. Di dalam Tuhan, kalau pintu terbuka, terobosan pasti terjadi. Haleluya. Pintu sudah dibuka. Dan ini kesempatan untuk pelayanan yang lebih besar lagi. Saudara, satu hal yang perlu kita ingat. Oke? Tuhan tidak akan buka pintu yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Yang setuju katakan amin. Tuhan gak akan bukain pintunya. Kalau dia buka pintu, pasti sesuai dengan kehendak, sesuai dengan rencananya. Dan rencananya adalah supaya kita memuliakan Tuhan. Udah pasti. Maka Tuhan janji sama kita. Mintalah maka kamu akan mendapat. Carilah, gimana? Kamu akan menemukan, ya kan? Ketoklah, pintu akan dibukakan. Kalau pintunya yang benar yang diketok. Pintunya pintu yang dari Tuhan, pasti Tuhan buka. Kalau bukan dari Tuhan, percuma mau didobrak, digedor kayak gimana juga, percuma Tuhan enggak, saya enggak mau, itu bukan kehendak saya. Tapi kalau Tuhan sudah bukakan pintu dan kalau kita berdoa, Tuhan berikan saya pintu yang benar-benar tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan, Tuhan pasti buka buat kita. Dan dia gak mau kita masuk ke pintu yang salah, dia gak mau kita masuk ke jalan yang salah, dia gak akan pernah izinkan kita. Walaupun kita kemaksa, oh no. Dan Paulus dia mengerti saudaraku ya kan, dalam pelayanan dalam Kisah Rasul kita baca, dia tahu, dia peka sama Roh Kudus. Ketika dia mau ke kanan dia bilang no, jangan ke kanan, ke kiri. Dia mau masuk lagi ke Asia, no, pergi ke nyebrang ke Eropa, ke Makedonia. Roh Kudus yang cegah dia. Karena pintunya di sana ditutup, percuma kamu mau jungkir balik bagaimana juga, mau pelayanan kayak bagaimana juga, udah enggak akan Tuhan berkati. Tuhan maunya kamu ke kiri. Makanya Eropa yang duluan dibuka sama Tuhan daripada Asia, saudara, ya. Karena Paulus disuruhnya ke kiri, saudara, ke barat, bukan ke timur. Itu rencana Tuhan. Tapi kalau sudah ada waktunya ya pasti Tuhan buka pintu. Jadi saudara mau melayani Tuhan? Saudara mau lihat Tuhan pakai saudara semua, amin? Kalau kita memang rindu memuliakan nama Tuhan, Tuhan pasti buka pintu. Yang terakhir, kesaksian yang lebih luas. Kolose 4 ayat 3,
Bisa ditampilkan, kita baca sama-sama, 2, 3. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Wow. Pintu yang terbuka untuk memberitakan Injil, walaupun di penjara, men. Gimana kita mikir, gimana mau menginjil lagi di penjara? Kalau Tuhan yang buka pintu. Biarpun kita ada dalam keterbatasan kayak bagaimana. Kembali lagi, kunci Daud adalah kunci yang membuka pintu ketika kita sedang mengalami dalam pencobaan. Ketika kita menghadapi banyak tantangan, ketika Asyur ada di depan mata. Tapi Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Penjara bukan masalah. Iya kan? Kita kembali kepada Wahyu tadi. Saya baca ayat terakhir di sini. Tuhan bilang sama jemaat Philadelphia, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang. Saudaraku ya, Wahyu 3 ayat 10. Mau ada pencobaan kayak bagaimana, kalau Tuhan buka pintu, enggak takut, enggak khawatir. Haleluya. Yang percaya katakan amin, saudaraku ya kan. Karena Tuhan setia sama kita. Pemain yang boleh maju ke depan, saya tidak akan panjangkan lagi firman Tuhan. Sudah diberkati semua pada pagi hari ini, amin. Ayo kita datang kepada Tuhan. Kita percaya Dia Tuhan yang sanggup bukakan jalan bagi kita. Apa yang sedang menjadi situasi hidup saudara pada pagi hari ini, saya yakin gak ada yang kebetulan. Tuhan punya rencana bagi kita. Dan kita nyanyikan pujian ini, mungkin sebagian kita yang belum familiar, mari kita belajar sama-sama ya. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku, segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemelihara. Sekali lagi katakan, segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku, segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merem. Mari kita bagi berdiri sama-sama dan katakan, bila Kau yang membuka pintu, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanmu. Mari kita nyanyikan dari awal dan katakan, segala perkaraku Tuhan ku serahkan padamu, segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari kita serahkan semuanya. Segala khawatir kita, segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka
serahkan segala perkara kita di bawah kaki Tuhan saat ini. Segala khawatir kita, masa depan kita. Mungkin dalam hidup saudara saat ini sedang menghadapi asyur di hadapan saudara. Mungkin ada masa-masa pencobaan yang akan Tuhan izinkan dalam hidup kita. Mungkin ada penentang-penentang yang Tuhan izinkan berdiri di hadapan kita. Biarlah kita percaya ada kunci Daud di tangan Tuhan. Jubah, mantel, otoritas bagi dia yang sudah menang atas segala tantangan yang pernah dia alami. Dan dengan kemenangan yang sama, Tuhan mau berikan juga kepada kita. Supaya kita benar-benar jadi umat pemenang. Umat yang mengalami pintu yang dibukakan. Haleluya. Pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Dengan mata semua ditutup dan dengarkan firman Tuhan. Tuhan berkata, aku tahu keadaanmu. Aku tahu situasimu. Aku tahu engkau tidak seberapa, kekuatanmu lemah. Aku tahu engkau terbatas. Aku tahu mungkin di mata manusia engkau tidak ada apa-apanya. Mungkin manusia tidak panjang mata sebelah mata, atau engkau tidak dihargai, engkau tidak dianggap penting di mata orang. Mungkin kita dianggap kecil, tidak berarti. Tapi justru kepada orang yang demikianlah Tuhan selalu memandang dan selalu memperhatikan. Haleluya. Mari kita angkat iman kita kepada Tuhan pagi hari ini. Jika saudara sedang menghadapi tantangan, saudara boleh angkat iman saudara dengan angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Jika saudara sedang mengalami demosi atau saudara terancam mengalami degradasi dan saudara butuh promosi yang daripada Tuhan. Jika saudara sudah setia kepada Dia, seperti Eliakim setia, seperti jemaat Philadelphia setia. Datang kepada Tuhan karena Tuhan sanggup mengangkat saudara, sanggup memberikan promosi kepada saudara. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan izinkan Tuhan melihat hatimu, melihat imanmu yang terangkat pada pagi hari. Bapa, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Kau yang tahu situasi mereka satu persatu ya Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengerti keadaan kami. Tuhan, tiliklah situasi kami. Tuhan, nyatakan Engkau Allah yang punya kuasa. Engkau Allah yang bisa berikan akses. Engkau Allah yang mau mempercayakan tanggung jawab yang besar kepada hamba yang setia. Dengarkan doa setiap umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Berikan suara Roh Kudus yang memberikan komitmen, kepastian, yang memberikan konfirmasi bahwa ini dari Tuhan. Lihatlah pintu yang sudah aku buka. Bapak mau berdoa biarlah Engkau mengurapi setiap mata yang ada di sini untuk dapat melihat jalan yang Tuhan sudah sediakan. Pintu-pintu yang Tuhan sudah buka di depan mata mereka. Yang mungkin selama ini mereka tidak lihat, kesempatan yang selama ini Tuhan sediakan yang belum disadari. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus mau berdoa. Nyatakan ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sanggup menolong kami melewati masa-masa yang sukar, menghadapi tantangan di depan kami ya Tuhan. Terima kasih. Yang sedang butuh diangkat Tuhan saat ini, kami percaya Engkau Tuhan yang menempatkan kami di atas dan bukan di bawah. Jadi kepala dan bukan jadi ekor ya Tuhan. Karena mau berdoa Tuhan, bukakan pintu. Pulihkan jabatan mereka ya Tuhan. Kembalikan kepercayaan dari Tuhan. Bahkan dari atasan mereka ya Bapa. Mau berdoa Tuhan, campur tanganlah. Nyatakan bahwa mereka adalah hamba-Mu, anak-Mu, pengikut-Mu, jemaat-Mu yang setia kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat setiap janji-Mu ya Tuhan. Hamba tahu Engkau dapat dipercaya dalam segala perkara. Tangan saudara boleh diturunkan. Terima kasih Bapa, sempurnakan hamba-Mu, perkataan hamba-Mu yang sudah disampaikan dengan rema yang baru Tuhan, yang terjemahkan bagi setiap kami sesuai dengan kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu, hamba sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saya serahkan kepada-Mu. Kita semua diberkati, amin.
Amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Kak Nemo yang sudah membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan segera memberikan persembahan dan sebelum itu saya mengundang dengan kasih Pak Robi untuk berdoa. Saudara-saudara kekasih, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati oleh firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Nemo. Engkau berkati dia supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Engkau berkati kesehatannya, berkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberi persembahan, kami memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Terima kasih banyak atas persembahan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan segera tamatkan ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Negeri kami. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari jemaat, saya mengundang kita mengarahkan tangan untuk memberkati saudara-saudara kita. Bapak, kami bersyukur di akhir ibadah kami kembali kami boleh menaikkan doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah yang selalu tahu apa yang menjadi situasi hidup kami. Terlebih lagi saudara-saudara kami yang Tuhan sudah tambahkan usianya pada bulan ini Tuhan. Terima kasih, kami tahu ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami akui itu semua karena berkat Tuhan yang nyata dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan, umur hidup kami, kekuatan kami semua berasal daripada Engkau. Dan biarlah kehidupan mereka selanjutnya tetap di dalam tangan-Mu seperti yang Tuhan sudah lakukan di hari-hari yang lalu. Dan kami percaya di hari yang ke depan mereka akan melihat perbuatan Tuhan yang lebih besar lagi. Kami percaya sampai pada batas kehidupan kami semua, kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka ya Tuhan. Apapun yang masih menjadi pergumulan doa mereka Tuhan, kami tahu di dalam Engkau adalah ya.
dan amin bagi setiap janji Tuhan. Sebab itu dengarkanlah doa mereka Tuhan, apapun menjadi harapan mereka, apapun yang menjadi kerinduan mereka, cita-cita masa depan mereka Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus semua pasti jadi. Karena kami percaya kami mau hidup untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Setiap bakat, setiap talenta mereka, setiap kemampuan mereka Tuhan, setiap ide angan-angan mereka kami tahu semua ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang sudah menanamkan dalam hati mereka. Kiranya Tuhan berikan mereka kemampuan untuk mengembangkan karunia mereka itu semua ya Tuhan. Talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan, berikanlah kemampuan buat mereka untuk kembangkan. Sehingga Tuhan mereka benar-benar hidup menjadi berkat Tuhan, berbuah-buah Tuhan. Sampai masa tua sekalipun ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan seluruh saudara-saudara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percayakan dengan melihat kesaksian melalui kehidupan mereka. Bahwa Tuhan ajaib, Tuhan besar dalam hidup mereka. Kami doakan, kami berkati mereka dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan hati kita, kita akhiri ibadah kita juga kembali. Bapak, kami mengucap syukur kalau kami boleh mengakhiri ibadah kami dan kami tak lupa berdoa buat kota kami, buat pemerintah bangsa negara kami ya Tuhan. Kau sudah tempatkan kami di kota ini, mendoakan kesejahteraan bagi kota Jakarta ya Bapak. Berkatilah keberadaan umat-Mu yang sedang beribadah di sepanjang hari ini Tuhan. Dengarkan doa kami semua. Jadikan kami berkat bila gereja-Mu Kau lawati Tuhan. Makin banyak jiwa-jiwa ditambahkan terlebih lagi di tempat kami di AMS ini ya Tuhan. Jadikan kami garam dan terang dunia. Kami serahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biarlah mereka takut akan Engkau Tuhan. Jauhkan mereka dari kejahatan ya Tuhan. Engkau pilih, Kau angkat pemimpin yang baik ya Tuhan. Kau singkirkan pemimpin yang tidak berkenan kiranya ya Tuhan. Dan bila negeri ini boleh mengenal Engkau Allah yang benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan sekarang kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kami serahkan seluruh pengurus gereja ini, dari Ibu Gembala sampai kepada staf Gembala ya Tuhan, bahkan pelayanan pengerja, bahkan pelayanan yang paling kecil sekalipun Tuhan. Topang kami percaya, kami hidup semua karena kemurahan Tuhan, kepala dari gereja ini ya Tuhan. Dan sampai kami berjumpa satu sama lain dalam kesempatan berikutnya ya Tuhan, jagailah kami dan berkatilah kami, dalam nama Bapa sumber segala berkat, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, dalam nama Roh Kudus Allah yang tinggal dan diam dan menyempurnakan kami sampai kedatangan Tuhan. Kami sudah diberkati dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Terima dengan iman dan katakan amin. Happy Sunday semua, God bless you, sampai jumpa lagi.